Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya. Di hadapan saya sudah ada smartwatch terbaru dari brand itel, yaitu smartwatch Fit O20. Ini adalah smartwatch terbaru ya, di harga under 200 ribuan. Jadi itel mengeluarkan lagi smartwatchnya yang cukup murah ya. Bagaimana kesan pertama saya tentang smartwatch ini dan apa saja sih isi dalam boxnya? Yuk sama-sama kita lihat. Check this out. Ya, sebelum kita bongkar isi dalam boxnya, kita lihat dulu nih fitur-fitur yang di highlight di si smartwatch itel terbaru ini. Yang pertama tentunya ada AI Power Watch Face. Jadi ini yang banyak diiklankan di brand itel. Dia memiliki watch face yang bisa kita custom menggunakan AI. Kemudian bentang layarnya 2,04 inch dengan HD display dan tentu saja di harga 200 ribuan. IP68 sudah banyak ya dipakai di smartwatch murah-murah. Kemudian di sebelah sisi kanannya tentu ada quick access on the home screen, kemudian Bluetooth call, ya ada gaming ya, kemudian 24 jam heart rate monitoring. Di bagian kirinya tidak ada, kemudian di belakang di sini adalah pilihan-pilihan warna dari smartwatch O20 ya. Sayangnya ini yang warna selain hitam ya, ini sold out ya. Jadi saya dapat yang warna hitam. Untuk Bluetoothnya versi 5.4 dan baterai kapasitasnya cuma 220 mAh ya. Cukup kecil ya. Nanti kita lihat bagaimana ketahanan daya baterainya setelah saya gunakan selama 1 mingguan atau sekali periode cas ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lihat isi dalam boxnya. Si itel ini memang lagi sering-sering ya meluncurkan smartwatch nih. Mulai concern dengan smartwatch. Tentunya dikasih garansi ya 12 bulan atau 1 tahun. Dan di sini ada buku panduan yang biasanya tidak pernah dibaca ya. Untuk aplikasinya menggunakan aplikasi iPulse ya, aplikasi yang memang miliknya si smartwatch itel terbaru ya. Langsung kita lihat isi boxnya. Yang pertama tentunya casannya seperti ini ya, sudah biasa dengan magnetic charge di sini 2 pin ya. Kemudian langsung si smartwatchnya kita kesampingkan dulu. Lalu kita coba kletek-kletek dulu ya. Sepintas terlihat ini si strapnya mirip punya strap itel 023 ya, dengan motif seperti ini. Oke, inilah si smartwatch itel 020. Dari dimensinya tampak terlihat cukup besar ya, tebal, warnanya di sini hitam. Framenya masih frame polikarbonat ya, plastik ABS. Tidak seperti si itel 023 yang sudah pakai material stainless ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan sambil kita ukur seberapa besar dimensi dari itel 020 ya. Oke, smartwatch Fit O20 seperti ini tampilan awalnya. Kita hitung ya dimensi dari si itel ini. Kalau dari diameternya ini di 48,9 ya, hampir 49 mm. Kemudian dia memiliki lebar di 41 mm
dan cukup tebal, tapi kenapa baterainya cuma 200 ya? Di 11,8 ya, hampir 12 mm sih. Terus strapnya menggunakan strap yang tentunya universal di 22 mm ya. Ini 22 mm, dan inilah tampilan awalnya dari si itel 020. Kalau dilihat dan diraba, dirasakan, ini cukup solid ya. Walaupun materialnya masih material plastik ABS ya, wajar saja sih harganya juga cuma 200 ribuan ke bawah ya. Kalau kalian bisa dapatkan voucher atau diskon tambahan ya, bisa dapat di harga 160 ribuan. Strapnya seperti saya katakan ya, sama mirip persis seperti itel 023. Ini modelnya seperti ini ya, ada motif-motif rugged seperti ini, lembut juga, lentur dengan bakel dari stainless dengan dua pengait ya. Lanjut di bagian si displaynya, ini tentunya belum pakai yang AMOLED ya, masih IPS screen display HD tadi ya, di kotaknya tertulis. Ini belum saya konekkan ke aplikasinya, jadi waktunya masih ngaco nih, jam dan tanggalnya masih tidak sesuai. Oke, di bagian belakang di sini ada brand itel ya. Di sini kalau kalian melihat, kalau lihat di kamera. Kemudian ini ada modelnya di sini, ISW O20 IP68 dan 2 pin magnetik yang di bagian atas. Tombol fisiknya di sebelah kanan, tentunya ini letak tombol fisik yang saya suka nih, tidak di tengah tapi agak ke atas sedikit. Di sini disertai dengan lubang mikrofon ya. Kemudian di bagian belakang ini ada lubang juga. Ini mungkin tempat keluarnya cairan ya, karena ini IP68. Jadi mungkin ini adalah tempat untuk cairan keluar. Sebelah kirinya ada lubang loudspeaker, tentunya karena dia sudah mendukung Bluetooth call. Untuk bagian kacanya ini 3D curve ya, di bagian samping sekelilingnya ada sedikit melengkung ya. Lanjut kita lihat di bagian watch face. Ini yang banyak dibilang ya cukup menarik, karena watch face-nya ini semuanya aktif ya. Di watch face pertama kita lihat, kalau kita sentuh di bagian menu olahraga maka masuk langsung ke sport mode. Di sini ada penghitungan aktivitas juga bisa langsung masuk ya, BPM atau heart rate, kalori juga langsung masuk ke aktivitas. Di sini kalau kita klik juga masuk ke aktivitas, ini daya baterai. Dan kalau kita scroll di sini pilihan watch face kedua ya, ini juga kalau kita klik ya, ini aktif. Cukup bagus seperti miliknya si Olight Meta S1 Lite ya, juga aktif ya. Kemudian di sini watch face ketiga ya, untuk default juga aktif ya. Nih watch face keempat ini yang memang hanya satu tapi masih aktif. Jadi ada 4 default watch face yang atau wallpaper yang tersedia di itel 02O20 ya. Salah terus nih penyebutannya, O20. Jadi mungkin nanti kita lihat apakah berapa watch face lagi yang bisa kita tambahkan dari si aplikasinya. Kita langsung ya lihat, gulir dari atas ke bawah. Di sini ada indikator baterai dan ada angkanya ya. Ini cukup bagus sih, saya suka nih. Terus di sini adalah shortcut menu ya, yang tidak bisa kita edit, cuma ada pilihan mode malam ya. Kemudian ini kecerahan, masih manual pastinya ya, di harga segini mana ada yang auto brightness. Kemudian ini adalah hemat daya baterai. Kemudian ini kontak favorit, tersedia juga
center, dan ini masuk ke menu settingnya. Kemudian dari kiri ke kanan, oh tidak ada split screen ya, langsung masuk ke aplikasinya ya. Menurut kalian gimana nih? Perlu nggak sih split screen ya? Kemudian dari bawah ke atas seperti biasa notifikasi, dan dari kanan ini adalah widget-widget yang bisa kita tambahkan dari sini. Ya pilihannya juga nggak terlalu banyak ya, standar-standar aja ya. Kalau saya lihat ya, saya beberapa kali unboxing smartwatch ya, rata-rata menu-menunya sama sih seperti ini ya. Jadi yang membedakan ya, experience yang berbeda adalah hanya di bagian bentuk fisik ya, bagian desain, dan mungkin ada beberapa fitur-fitur yang memang di highlight. Kalau di smartwatch ini adalah highlightnya adalah dia sudah pakai AI di aplikasinya iPulse ya. Kalau si Olight Meta yang pernah saya unboxing ya, kalian mungkin belum nonton, kalian bisa klik linknya di atas. Itu sudah memiliki always on display, pengaturan waktu manual, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang dikasih di harga yang sangat murah ya, under 150 ribuan. Kita lanjut lagi masuk ke menu aplikasi-aplikasinya. Kalau kita klik di tombol fisiknya, ini langsung masuk ke aplikasinya. Jadi ada dua cara untuk masuk, swipe ke arah kiri kanan atau klik di menu tombol fisiknya. Dia memiliki fungsi rotary yang memiliki apa ya, sistem motorik yang ada kliki ya, dan dia tidak balik ke menu awal kalau kita gulir terus ke atas atau ke bawah. Untuk mengganti UI-nya, view UI-nya, kita coba ya, dia memiliki fungsi double klik untuk mengganti view UI. Di sini tersedia beberapa pilihan ya, 2, 3, 4 ya, ada 4 pilihan view UI ya, tidak terlalu banyak, dan menurut saya juga ya kurang terlalu penting juga sih view UI yang terlalu banyak yang membingungkan. Dan bagi saya view UI yang mode list seperti ini yang paling saya senangi ya. Untuk macam-macamnya aplikasi di sini ada rekam aktivitas, kemudian sleep tracking monitoring ya, pengukuran detak jantung, panggilan, latihan, ini tentunya mode olahraga ya. Yang mode olahraganya kalau saya gulir ke bawah cukup banyak dan bisa ditambahkan di sini ya. Tambahkan lagi mode olahraga yang mungkin belum kalian temui di default atasnya ya. Kemudian ada catatan latihannya, kemudian SpO2, ini tekanan ya, tingkat stres ya, tekanan. Kemudian ada cuaca ya, weather, ada notifikasi, pesan, kemudian ada tombol shutter kamera, kemudian pemutaran ya untuk kontrol media player, relaksasi ya, mungkin ini adalah pernafasan ya. Kemudian AI, suara ya, seperti asisten, timer, kemudian ini alarm yang bisa kita langsung tambahkan di sini. Ada stopwatch, ada finding my phone ya, kalkulator tentu saja sudah ada di sini ya. Ini fungsi kalkulator yang mungkin kalian banyak perlukan. Kemudian ada games yang ternyata hanya satu games ya. Ini Flappy Bird versi smartwatch ya, hanya satu. Dan terakhir pengaturan. Kita lihat bagian pengaturannya. Di sini ada tampilan ya. Di bagian atasnya sudah ada apa namanya, informasi waktu ya. Di bagian tampilan kecerahan tentunya ini masih yang manual ya. Kemudian mode tidur ya. Tampilan jam tangan ini watch face ya. Kemudian tampilan menunya tadi sudah kita lihat ya, ada 4 tampilan menu yang bisa juga diatur di sini ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat sekilas. Kemudian ada apa ini, rise drop, lihat sekilas, dan rise drop ya. Jadi pilihan bahasanya nih, nanti kalau kalian pertama kali nyalakan pasti ada pilihan bahasa ya.
Untuk bahasa Indonesianya sedikit-sedikit agak-agak aneh ya. Getar dan mode suaranya, deringnya, do not disturb, kemudian hemat daya baterai, pengaturan media player dan ponsel. Di sini ada kata sandi dan menguras air. Nah, seperti yang saya katakan ya, di sini di belakang ada lubang kecil ya, mungkin ini untuk tempat keluarnya air ya. Kemudian sistem di sini matikan dan mengulang, reset ya atau restart, dan ini barcode untuk mengunduh aplikasinya iPulse. Ya, standar ya, tidak ada banyak yang berbeda dari smartwatch lain, dan di shortcut menu tidak ada aktif atau nyalakan price to wake-nya di sini. Dan inilah smartwatch itel O20 di pergelangan tangan saya yang 16 cm ya, walaupun agak sedikit tebal dan diameternya besar, tapi ini masih cocok ya untuk di tangan pria seperti ini. Dan dia tidak mendukung backup mati ya, jadi kalau ditutup tidak akan mematikan layar, kalau diarah ke sebelahnya maka dia akan mati, dan raise to wake nya ya ada jeda tapi selalu berhasil ya. Dia tidak mendukung di touch to wake ya, jadi untuk disentuh dia tidak langsung menyala layarnya, jadi harus raise to wake atau menekan tombol dari si tombol fisik smartwatch ini ya. Di sini saya sudah download aplikasinya dan kita coba add ya. Oh, tentunya di sini diminta untuk login ya. A few minutes later. Oke. Di sini di aplikasinya kita lihat ada apa aja sih. Yang pertama tentunya ini informasi si smartwatchnya dengan sisa daya baterai berapa. Ini dial center ya, tempat kita untuk ganti-ganti watch face, nanti kita lihat. Kemudian ini my card, itu adalah QR code untuk masuk ke sosial media kita ya, untuk dibuatnya di situ. Kemudian di sini ada Bluetooth callingnya, mau aktif apa enggak, sinkron kontak favoritnya juga ada di situ. Di sini notifikasi ya, yang mau kita aktifkan apa aja ya. Tentunya kita harus aktifkan dulu permission ya, kalau kurang bisa ditambah di bagian bawah sini. Kemudian notifikasi call ya, bisa diaktifkan di sini. Kemudian ada kamera kontrol ya, sebagai shutter kamera, search wearable, SMS quick replay ya. Seperti halnya itel 023 ya, dia juga memiliki SMS quick replay, tapi sayangnya ini hanya untuk telepon seluler ya, telepon WhatsApp belum ada. Other setting ya, raise to wake nya bisa kita atur di sini, dan ada valid prodenya. Sleep time nya kita bisa atur sampai dengan 20 detik. Kemudian heart rate nya untuk all day ya, kita aktifkan dari sini. Time format, drinking reminder, dan stand reminder ada di sini. Pengaturan Twitter juga di sini. Dan kalau saya lihat tidak ada circle menstruasi ya, pengaturannya di si smartphone ya. Coba di smartwatchnya tadi tidak ada juga ya, tidak ada juga yang namanya circle, woman circle ya, siklus menstruasi. Dan kalau kita perhatikan ya, waktunya sudah tersinkron secara otomatis ya. Jadi kalau kalian sudah masuk ke aplikasi, tersinkronisasi dengan aplikasinya, maka waktu dan tanggalnya sudah otomatis. Tidak ada pengaturan waktu secara manual di smartwatch ini. Lalu kita lihat di dial marketnya ya. Nah, di sini adalah fitur yang diandalkan ya. Ada AI, watch face, image and video. Oh, ada video nih. Semakin penasaran. Kita lihat yang di marketnya dulu nih. Marketnya semuanya gratis.
sudah diklasifikasikan ya. Ada personalized, more functional module, classic series, interesting, dan creative number. Kita coba yang klasik ya. Ini klasik, ini kebanyakan ya tentunya yang analog ya. Pilihannya cukup sedikit ya. Personalized seperti ini. Sekilas tampak saya melihatnya kurang menarik sih. More, nggak apa-apa ya, durasinya agak panjang. Saya perlihatkan ini apa namanya, watch face-nya. Mungkin ini adalah salah satu pertimbangan kalian beli smartwatch ya. Kalian perlu tahu watch face-nya ini keren-keren nggak sih? Seperti ini ya, cukup banyak dan ada yang mirip Apple Watch ya, seperti ini. Oke, tadi ini more, kemudian fungsional ya, ini mungkin aktif ya ini ya. Informasi-informasi dari step dan lain-lainnya. Kemudian interesting. Ya kalian bisa skip aja sih kalau kalian tidak tertarik dengan watch face-nya ya. Biasanya sih untuk penambahan watch face ini dalam waktu yang lama ini tidak ada update sih kalau biasanya saya perhatikan. Oke, kita coba mana ya, yang mirip dengan ini aja, mirip dengan Apple Watch ya, seperti ini. Apakah proses pairingnya cepat? Kita coba download. Oh, sudah terdownload. Oh, belum di set dial. Oke. Wow, teman-teman bisa lihat ya, prosesnya cukup cepat dan inilah hasilnya. Dan kalau dilihat dari tadi ya, tidak ada pengaturan untuk always on ya, bukan AMOLED tapi tidak ada juga always on display ya. Jadi seperti ini tampilannya. Dan kalau kita lihat watch face-nya tuh 2, 3, 4 ya, yang tadinya ada 4 jadi ada 5 ya. Satu penambahan dari dial marketnya ya, dari si aplikasi iPulse. Dan yang bikin penasaran nih, ada AI, watch face, kemudian video. Seperti ini. Tidak keluar ya. Oke, kita coba lihat mana ya. Saya perlu yang ada gambarnya nih, yang ada videonya. Coba yang seperti ini. Nah, seperti ini. Coba set, tidak bergerak ya, padahal bisa video. Coba kita terapkan posisinya, tidak bisa kita rubah. Oh, ini cuma ada posisi atas dan bawah, cuma ada di atas dan bawah ya. Warnanya bisa kita atur di sini dan pilihannya tidak fleksibel ya, cuma ada pilihan jam warna yang ada di sini. Coba kita putih aja lah. Set. Oh, seperti ini. Ini harusnya video nih teman-teman, tapi ya tampilannya hanya foto saja. Cukup bagus sih untuk warna, kecerahan, dan gambarnya vivid, cukup bagus. Tidak ada pixel yang dipotong ya. Ini apa namanya, sama seperti tampilan yang ada di smartphone ya. Untuk bentuk tulisannya saya cukup suka, tapi ini kalau saya lihat bagian atas dan bawahnya ini tidak bisa kita custom ya. Jadi yang atas adalah tanggal dan yang bawahnya adalah step ya. Jadi tidak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita rubah. Ya kurang fleksibel sih dibandingkan punyanya miliknya Oleike ya. Kemudian untuk yang AI ini oh, kita bisa pilih dengan bahasa ya. Jadi dari text to
picture ya, enter text input box, and kita dapatkan gambarnya. Ya, kalau cuma seperti ini ya, ini pendapat pribadi ya, kalau cuma seperti ini kita bisa gunakan AI di aplikasi lain ya. Jadi kita bisa minta gambar di aplikasi lain ya, pakai AI, kita masukkan gambarnya ke sini. Tidak terlalu istimewa bagi saya ya, kalau memang hanya itu fitur yang diandalkan. Sampai sejauh ini smartwatch ini hanya memberikan fitur-fitur yang standar ya, layaknya smartwatch di harga under 200 ribuan. Demikian video ini, klik like jika suka. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang smartwatch ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.